Ada bullying, merusak fasilitas sekolah, dan pacaran. Teman dekat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perbincangan ini, tolong perkenalkan diri kamu terlebih dahulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rabanians, perkenalkan nama aku Adi Raka Nurfala. Nama aku Kanaya Ilna Aifadila, bisa dipanggil Ilona, dari kelas 7 Usman. Perkenalkan, nama saya Fiona Amara Kirali dari kelas 8 Zaid bin Zaid. Bisa dipanggil Fiona. Perkenalkan, nama saya Faria Zararianto dari kelas 8 Said bin Zaid. Yang pertama, menurut kamu, apa itu kenakalan remaja? Ada pacaran, berkata kasar, menonton, atau menggambar hal yang verbal. Menurut aku sih kenakalan remaja itu kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Yaitu kayak misalnya seks bebas, minuman-minuman beralkohol, jual beli narkoba, dan yang paling sering pembulian. Ada bullying, merusak fasilitas sekolah, dan pacaran. Kalau menurut aku, kenakalan remaja itu lebih ke hal-hal yang dilakukan oleh remaja yang itu tuh kayak di luar dari aturan-aturan yang ada, misal kayak aturan pemerintah, agama, dan lain-lain. Bahkan biasanya kalau bisa kena hukum ya, kalau udah kena hukum itu bisa masuk penjara, bisa pakai ini, gitu. Kedua, di lingkungan kamu, misal di kelas atau di kantin, apakah ada yang pernah melakukan kenakalan remaja itu? Ada. Alhamdulillah sih, seingat aku gak ada. Ada. Oke, kalau untuk di lingkungan sekitar sini sih sebenarnya ada aja ya. Cuman emang bukan kenakalan remaja yang bener-bener kayak besar banget sampai mengakibatkan masuk penjara gitu. Paling biasanya cuman kayak pas udah jamnya sholat, tapi dia malah duduk di balkon, duduk di tempat wudhu, gitu sih. Baik, selanjutnya, apa sanksi yang tepat diberikan kepada pelaku kenakalan remaja tersebut? Untuk menurut aku ya, kalau misalnya minum-minuman beralkohol dan juga jual beli narkoba itu bisa aja itu termasuk pelanggaran berat dan juga bisa diproses secara hukum. Sanksi yang tepat itu sebenarnya tergantung sama apa yang dia perbuat sih. Kalau yang dia perbuat itu masih dalam batas yang nggak terlalu parah, mungkin bisa dikasih teguran, atau bisa juga mungkin dikasih kayak pemahaman kenapa kamu sebagai remaja nggak boleh melakukan hal itu gitu. Karena itu bakal lebih make sense buat dia, biar dia nggak mengulangi kesalahannya lagi. Cuman kalau emang itu permasalahan yang benar-benar emang udah berat banget, emang harus ada sanksi yang kuat sih. Bisa jadi skorsing, atau bahkan kalau udah parah banget bisa juga masuk penjara gitu. Jika dia melakukan pelanggaran, bisa diberi sanksi seperti dengan cara lisan. Jika dia melakukan berulang-ulang kali, bisa diberi sanksi secara skorsing. Kalau misalnya di sekolah itu bisa membersihkan toilet, tapi kalau misalnya udah parah banget bisa diskorsing atau enggak di DO. Pertanyaan keempat, menurut kamu apa dampak pada orang yang melakukan kenakalan remaja tersebut? Dampaknya ada banyak sih. Bisa ke kesehariannya dia yang jadinya agak kurang juga. Terus juga bisa dari kayak sosial dia bisa dijauhin juga kalau dia selalu nakal gitu. Dia juga bisa juga akhirnya dibenci sama guru-guru dan segala macam. Cuman kayak yang kita tahu ya, guru-guru gak bakal pernah ngebenci, dan guru-guru malah nge-support. Jadi sebenarnya dampaknya emang agak negatif, cuman itu bisa berdampak positif juga selama ada support dari lingkungan sekitarnya gitu sih. Pikirannya jadi sering memikirkan hal-hal yang negatif. Gangguan mental, bisa lebih agresif. Kalau untuk alkohol dan narkoba itu bisa merusak saraf-saraf mereka. Nanti kalau mereka sudah besar atau saat mereka sudah mencari kerja atau saat sedang kuliah, itu mereka bisa saja tidak fokus dan pikirannya kemana-mana. Lalu, bagaimana cara kamu mencegah kenakalan remaja tersebut? Mencari teman yang lebih baik. Oke, cara mencegahnya menurut aku adalah yang pertama, kalian harus cari dulu lingkungan yang bagus buat kalian bertumbuh. Karena kalau enggak,
kalian pasti bakal ada aja hasutan buat kenakalan remaja. Itu penting banget. Pertama, lingkungan. Kalau emang kalian nggak bisa kuatin, kalau kalian emang nggak bisa dapat lingkungan yang menurut kalian kuat gitu ya, atau menurut kalian bagus, kalian harus kuatin diri kalian juga, biar saat kalian dapat lingkungan yang jelek, kalian tetap bersih gitu. Menurut aku, kita harus memilih teman dekat yang baik. Itu bisa seperti diberikan pengajaran tentang sebab dan akibat dari masalah-masalah tersebut. Kalau masih di bawah umur, bisa juga diawasi oleh orang tua. Dengan begitu, terima kasih kepada kakak yang sudah menjawab pertanyaan saya ini. Sama. Terima kasih.